Inikah alasan utama Muldoko merebut Partai Demokrat? Ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Bukankah SBY itu banyak duit? Kenapa tidak bikin saja partai baru? Atau itu tidak akan dilakukannya karena penuh kesadaran bahwa pasti tidak akan lolos? Partai Demokrat pernah berjaya, itulah hitungannya. SBY ingin agar Partai Demokrat kembali berjaya dan keluarganya pun berkuasa tanpa banyak berkeringat. Tapi sayang, kasus korupsi di masa pemerintahannya masih hangat di benak masyarakat. Mega korupsi Hambalang adalah kasus yang sangat memalukan. Jika SBY mencoba mengkritik pemerintahan Jokowi, mental sendiri. Jokowi sudah punya cara jitu membungkam dan menampar wajah SBY. Selalu menyakitkan. Jokowi cukup jalan-jalan saja ke lokasi proyek mangkrak itu. SBY malu wajahnya kecut. Tapi SBY tidak menyerah begitu saja. Baper, caper, curhat, konpres, dan yang terakhir adalah demo. Merupakan cara perlawanannya. Tidak ada yang baru dari SBY. Gaya politiknya sudah terbaca. Pantas saja Muldoko tertawa-tawa setelah KLB Deli Serdang dilaksanakan. SBY tidak bisa lagi ngaca. Kekuasaan 2 periode yang pernah diraihnya membuatnya buta akan inovasi-inovasi dalam dunia politik. Adapun AHY diduga menggunakan buzzer, ternyata tak bisa mengubah citranya yang memang masih bau kencur. Citra AHY hanyalah anak pepo yang digendong naik ke puncak ketua umum. Maka dari itu AHY tidak berpengalaman dalam kepartaian. SBY memang rakus dan arogan. Ia mengira anaknya akan bisa menjadi gubernur DKI, lalu melangkah jadi presiden. Ternyata salah hitung, karir anaknya pun dipertaruhkan. Dasar ambisi SBY sampai buta dengan situasi politik yang begitu dinamis. Diambil alihnya Partai Demokrat oleh Muldoko tidak lepas dari kesilauan SBY dengan kekuasaan yang pernah diraihnya. Ternyata orang yang pernah menjadi bawahannya yang mengambil Partai Demokrat, partai yang akan diubahnya jadi partai dinasti. Di sini Muldoko bisa dibilang sedang memperbaiki Partai Demokrat dari partai yang sudah sangat rusak karena dipoles sedemikian rupa. Sebagai partai dinasti, menjadi partai yang terbuka bagi siapa saja, demokratis. Kalau tidak diambil alih, ada 2 kemungkinan buruk yang terjadi. Pertama, Demokrat nyungsep karena stagnan di bawah kepemimpinan AHY yang belum berpengalaman. Kedua, makin rusak karena hanya dikuasai oleh klan Cikeas. Dan ini tentu saja sangat buruk di alam demokrasi. Tidak sesuai dengan nama Partai Demokrat pula. Partai adalah keharusan dalam demokrasi, dan itu berarti bukan milik keluarga, tapi terbuka untuk umum. Siapa saja bisa bertarung dalam memperebutkan posisi ketua umum. Dan soal kepartaian sudah ada dasar hukumnya. Maka kalau tidak dihentikan praktek-praktek dinasti dalam tubuh Demokrat, maka ini akan sangat buruk di masa-masa mendatang. Kualitas demokrasi bangsa kita akan sangat terpuruk. Sepakat atau tidak sepakat dengan gaya Muldoko yang mengambil alih partai, kenyataannya demokrasi di negeri ini memang harus segera dibersihkan dari praktek-praktek dinasti. Zaman Soeharto yang begitu masif, jangan sampai terulang lewat manuver SBY yang bisa saja lebih licik dari Soeharto. Setelah Muldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat, masih banyak jalan yang harus ditempuhnya. Terlepas apakah Muldoko akan nyapres, itu juga langkah demokratis kan? Semua warga negara berhak dong mencalonkan diri jadi presiden. Muldoko akan dihadapkan tantangan baru. Partai yang sudah mulai nyungsep selama di bawah kendali SBY ini butuh polesan yang lebih baru dan lebih fresh. Jika tidak, malah makin nyungsep. Maka dengan itu Muldoko sudah memperhitungkan pengambil alihan ini. Apalagi setelah lama berkomunikasi dengan para kader senior yang sudah tidak tahan dengan gaya SBY dan AHY serta klan Cikeas. Muldoko akan kerja keras mengembalikan nama Partai Demokrat. Maka narasi yang berkembang saat ini justru sangat merugikan AHY dan SBY atau klan Cikeas. Rakyat hanya mengingat dosa-dosa masa lalu SBY yang penuh misterius itu. Rakyat tidak peduli apakah AHY merasa dizolimi atau dikudeta. Perebutan partai sudah biasa terjadi. Demo, perang narasi, bahkan klaim cap tangan darah tetap tidak akan mengubah keadaan AHY menjadi orang yang patut didukung dan dikasihani, dan tidak akan mendapatkan simpatik. Justru rakyat makin tertawa-tawa. Meme-meme bertebaran menggambarkan kelucuan dan kekonyolan mereka. WKWKWK. Jika SBY memang bijak dan hebat, tentu ia akan membuat partai baru, sebagaimana dulu Megawati Soekarno Putri yang membuat PDIP. Dan justru PDIP sekarang sudah berjaya. Muldoko yang sudah bergerak dan bersedia jadi ketua umum itu adalah sikap perang. Sebagai orang militer, SBY tahu hal ini, maka tidak ada kata mundur. Partai Demokrat cuma ada 2 pilihan, tidak diambil alih tapi tenggelam
tenggelam atau ambil alih untuk mengembalikan nilai-nilai demokrasi, sehingga tidak ada lagi sistem dinasti. Perang yang terjadi saat ini adalah langkah hukum. Bagaimana SBY bisa mempermak hukum agar bisa menang, atau mentok tak bisa lagi seperti dulu memoles aturan sehingga memenangkan Muldoko. Jadi percuma saja AHY demo dengan loyalisnya, sudah tidak laku lagi. Masa yang demo tidak akan banyak, apalagi kalian Cikias pelit mengucurkan dananya. Hehehe, kura-kura begitulah adanya Pepo. AHY yang malang menanggung dosa besar SBY, ditulis oleh Muklas Primawardani di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Membahas tentang Demokrat, maka tak pernah lepas dengan AHY karena AHY adalah ketua umumnya. Membahas tentang Demokrat juga tidak lepas dengan SBY karena dia adalah bau reksonya atau penunggunya dalam antrian goib. Namun jika kita flashback ke masa sebelum era ini, Demokrat bukan hanya sekedar tentang AHY dan SBY. Demokrat juga bukan hanya tentang AHY versus Muldoko. Demokrat ini juga tentang Marzuki Ali. Demokrat juga tentang Anas Urbaningrum. Demokrat juga tentang Andi Malarangeng, Angelina Sondak, Nazarudin, bahkan almarhumah Ani Yudhoyono, dan masih banyak yang lainnya. Karena sebuah partai bisa jadi menonjolkan satu brand tokoh. Tetapi membangunnya tidak hanya dengan tetesan keringat 1-2 tokoh saja. Tentunya ada puluhan, ratusan, ribuan keringat yang bercucuran di dalamnya. Berkali-kali saya mengatakan dalam tulisan, bahkan 2017 lalu saya sempat mengatakan bahwa Demokrat era AHY tidak akan bertahan lama karena keroposnya dasar bangunan yang ada. Seperti halnya pada tahun 2017, saya pernah mengatakan bahwa kemenangan Anies Baswedan di pemilihan gubernur DKI menjadi jalan utama kegagalan Prabowo, dan keduanya terbukti. Masa depan amat sangat dipengaruhi dengan masa sekarang, dan masa sekarang amat dipengaruhi dengan masa lampau. Tanpa harus membahas sunatullah atau hukum Allah pun, masa depan seseorang bisa sedikit ditebak jika kita mencoba menerka apa saja yang dia lakukan pada masa lampau. Jokowi tak akan mungkin jadi Presiden Republik Indonesia tanpa mencalonkan diri jadi gubernur. Tak akan mungkin jadi gubernur jika sebelumnya tidak tenar dan viral. Dengan kesuksesannya di Solo, pun sama dengan anaknya Gibran. Diakui atau tidak, nama Jokowi cukup berpengaruh dengan keterpilihan Gibran di Solo. Tidak ada satupun pengamat politik yang bisa membantah itu. Tetapi tanpa disertai pendidikan yang jelas, karir bisnis yang mumpuni, keterpilihan Gibran pun rasanya menjadi berat. Kita masih ingat Gibran berkali-kali mengatakan takkan dahulu terjun ke politik 2014-2019 silam. Dia juga mengatakan takkan mau menggunakan fasilitas negara. Bisnisnya sama ASN juga dipisah secara rapat. Entah itu by design atau tidak, disengaja atau tidak, secara tidak langsung, itu adalah sebuah brand yang dibangun Gibran. Dan itu terbukti laku di pasar. Sosok anak presiden yang mandiri, yang merakyat, yang sukses tanpa proyek bapaknya dan sebagainya. Itu adalah hasil dari masa lalu yang dia bangun. Kita masukkan studi kasus tersebut terhadap kasus yang sedang menggerogoti SBY. Kita mulai dengan ucapan Marzuki Ali beberapa saat yang lalu tentang Megawati yang kecolongan kedua kali oleh SBY. Pertama, SBY yang mengundurkan diri dari jabatan menteri dan mencalonkan diri jadi calon presiden, sekaligus menggandeng Yusuf Kala yang ikut mengundurkan diri jadi menteri yang kemudian bersama SBY maju pemilihan umum menjadi wakil presiden. Ini adalah teknik mencuri tingkat kelas kakap, halus, senyap, dan begitu jenius. Tarikan anak panah dari busurnya cukup satu kali hentakan, maka target langsung kena. Secara strategi benar-benar meniru seorang militer yang identik ahli strategi, tetapi secara moral meniru anak-anak ABG yang mahir di tikungan untuk merebut pacar kawannya. Belum usai kisah SBY mencuri 2 kali dari Megawati, muncul lagi cerita soal SBY yang mencuri Partai Demokrat dari Anas Urbaningrum. Ungkapan ini dimunculkan oleh Sri Mulyono, seorang loyalis Anas yang baru-baru ini di-up oleh Johnny Allen, mantan politisi Demokrat yang dipecat. Mereka berdua memiliki pandangan bahwa SBY lah pencuri sesungguhnya yang mencuri Demokrat dari Anas Urbaningrum, dan SBY adalah justru pelopor utama yang memulai era KLB di tubuh di Demokrat. Sebenarnya secara teori politik pada umumnya, apalagi kiblat politikus kita di Indonesia ini sebagian besar adalah Machiavelli, maka mencuri itu hal yang sangat lumrah, yang penting kekuasaan. Jadi saya pribadi juga tidak percaya dosa yang dilakukan SBY ini tidak pernah dilakukan Megawati, Yusuf Kala, Wiranto, Ahok, bahkan Presiden Jokowi sekalipun. Yang membedakan cuma kadar mencurinya dan apakah ada alasan kuat di baliknya.
Entah itu alasan demi ambisi pribadi atau hitung-hitungan matang demi bangsa Indonesia. Jika menilik dari kasus di atas, seharusnya AHY tidak marah-marah ke Muldoko. Terlepas di mata saya pribadi, yang dilakukan Muldoko juga tidak etis karena akan menjadi contoh buruk bagi generasi berikutnya. Atau menuding Muldoko dan kroni-kroninya sebagai pengkhianat yang menjadi pelopor kudeta Partai Demokrat. Seharusnya AHY sebagai seorang anak yang berkali-kali mengatakan bahwa SBY adalah guru politiknya bercermin diri. Jika SBY adalah guru politiknya, maka yang dilakukan KLB sekarang itu hal lumrah dan biasa saja karena bapaknya sendiri adalah guru besar yang mengajari kader-kader Demokrat untuk menjadi seperti itu. Orang-orang Demokrat menjadi seperti itu, ya bapaknya yang mengajari, bukan orang lain. Sekarang kembalikan kepada mekanisme internal Demokrat atau kembalikan ke masyarakat. Kira-kira jika Muldoko sama AHY dimasukkan ke dalam ring MMA atau politik dan kita beri waktu 3-5 ronde, siapa yang menang? Itu saja menurut saya, tidak perlu drama politik, tidak perlu saling tuding. Sediakan lahan tanding, kasih aturan tanding, suruh mereka baku hantam politik, dan siapa yang menang maka itulah sesungguhnya pemilik Demokrat. Suruh Muldoko lepas dari kekuasaan Jokowi, suruh AHY menjauh dari bapaknya. Baru kita sama-sama tahu siapa pencuri yang gentle dan berani menghadapi kenyataan. Toh sama saja, SBY itu pencuri, Muldoko juga pencuri. Gitu aja kok repot. Terima kasih. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.